Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik kaki kebas, kesemutan, gemeteran ya, badan dingin, susah berkeringat. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi ya, kaki kebas, kesemutan, gemeteran ya, termasuk badan terasa dingin dan susah berkeringat karena asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan rasanya sangat nano-nano ya. Nah, itu semua perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang kita alami itu menjadi cepat membaik atau menjadi cepat sembuh total. Nah, oleh karena itu pada season kali ini saya fokus terhadap topik ya, topik kali ini yaitu ketika kita masih mengalami sensasi seperti kaki kebas ya, kaki seperti kesemutan ya, bahkan kaki dan tangan itu seperti mudah kesemutan ya, kemudian gemeteran. Nah, termasuk ketika badan kita itu seringnya merasa dingin ya, merasa dingin dan susah berkeringat. Nah, itu saya sharingkan kepada teman-teman karena pada saat itu ya, pada saat saya mengalami itu memang pertama cukup mengganggu dan saya rasakan juga dalam durasi waktu yang agak lama ya. Nah, sehingga saya sampai paham bagaimana untuk mengatasi hal itu. Nah, ini mudah-mudahan ketika teman-teman ada sensasi-sensasi seperti itu ya, ini itu bisa istilahnya ya membantu teman-teman. Mudah-mudahan tip-tip yang saya berikan itu cocok buat teman-teman ya. Dan kalau toh mungkin itu mungkin juga kurang cocok ya, anggap saja hanya sebagai referensi teman-teman ya. Tapi harapan saya dengan kita sharing ya, saling memotivasi, mudah-mudahan ikhtiar penyembuhan teman-teman itu menjadi lebih efektif dan akhirnya menjadi cepat sembuh total. Amin. Nah, baik teman-teman ya, jadi sensasi itu ya, terutama yang di seputar kaki. Nah, waktu itu ya, saya sering merasakan kaki itu kebas ya. Kaki kebas itu sepertinya agak kaku ya, agak gedibel ya. Gedibel bahasa Jawa ya itu. Agak berat lah ya kalau di bawah jalan itu. Nah, termasuk bahkan di telapak kaki saya waktu itu agak gemuk, jadi agak bengkak ya, itu seperti itu yang saya rasakan. Nah, itu juga kadang ketika untuk jalan rasanya juga tidak nyaman ya, kaki juga mudah kesemutan. Kalau misalkan kita duduk agak lama, nah itu jadinya kadang kesemutan ya, apalagi yang kita agak susah bergerak ya, di situ itu pasti itu kesemutan ya. Nah, ketika untuk jalan kadang juga kita seperti gemeteran ya. Gemeteran itu tidak bertahan lama ketika berdiri ya, ketika berdiri. Jadi
goyang banget sih enggak ya, tetapi sepertinya tidak punya kekuatan ya gitu. Jadi istilahnya gemeteran lah menurut saya, itu gemeteran, kesemutan ya, kaki rasanya kebas ya. Termasuk waktu itu ya, badan ini juga rasanya dingin dan kita agak susah berkeringat ya, susah berkeringat. Contohnya walaupun kita sudah bergerak ya, sudah istilahnya melakukan olahraga ringan, itu juga susah keluar keringatnya ya. Jadi badan lebih cenderung rasanya itu dingin seperti itu ya. Nah, ini ternyata ada beberapa hal ya yang memicu kenapa akhirnya menjadi punya rasa-rasa seperti itu ya. Yang jelas faktor utama ya karena kita mengalami penderitaan asam lambung gejala psikosomatis, yaitu dasarnya itu sebenarnya itu ya. Ketika kita tidak mengalami penderitaan itu ya, contohnya ketika asam lambung kita itu sudah normal ya, sudah membaik, akhirnya rasa-rasa itu juga menghilang ya. Itu walaupun sebelum itu ya, termasuk ketika saat itu kaki saya masih agak bengkak ya, telapak kakinya, kemudian saya konsultasikan ke dokter ya, itu didiagnosis oleh dokter, wah ini mungkin asam uratnya tinggi. Nah akhirnya ya coba dicek, nah akhirnya dicek ya, setelah dicek ternyata juga asam urat normal ya. Nah setelah asam urat normal, selang seminggu kemudian kok masih agak bengkak itu telapak kaki ya, rasanya juga masih sering kebas itu, seperti itu. Saya ke rumah sakit lagi ya, kok saya konsultasikan lagi. Nah itu kemudian dari dokter itu, wah jangan-jangan ini ginjalnya gitu. Nah setelah itu ya cek lagi ya ginjal itu, kemudian dicek di lab itu, ternyata ginjal juga baik-baik saja. Nah itu, nah akhirnya ternyata ini jadi dari efek asam lambung lah, seperti itu teman-teman. Ini memang luar biasa. Jadi betul ya, ketika kita sering mengatakan sensasinya itu 1001 rasa, itu memang bisa kemana-mana ya, bisa kemana-mana. Dan itu pemicunya ternyata itu dari asam lambung gejala psikosomatis. Terutama setelah kita mengalami GERD, itu memang rasa-rasa sepertinya menyebar ya kemana-mana gitu, sehingga jadi banyak ragam rasa yang kita rasakan. Bahkan kadang ada rasa sensasi yang aneh yang kita nggak tahu namanya ya, tetapi rasanya itu luar biasa, itu pun ada ya. Itu seperti itu ya. Contohnya pada saat itu ya, ketika di dada saya di sini nyeri ya, dada sebelah kiri sampai ke tangan ya, sampai ke tangan sini ini agak nyeri gitu loh. Nyerinya apa? Seperti ada strum listrik gitu, seperti strum listrik itu. Nah itu saya bingung juga ya, itu mau menyebutkan ini rasa apa itu saja bingung ya itu. Nah itulah ya uniknya dari penderitaan asam lambung gejala psikosomatis. Nah kembali kepada topik ya, jadi untuk kali ini adalah fokus kepada itu tadi ya, tentang kaki kebas, kesemutan, gemeteran ya, badan terasa dingin, susah berkeringat ya. Nah ini memang sebabnya ya, yang pertama ya. Jadi kita pahami sebabnya dulu, kemudian nanti solusinya bagaimana. Nah ini yang penting teman-teman ya. Karena dengan memahami itu, ini nanti sebenarnya solusi itu sudah gampang ya, ketika kita menemukan sebabnya, tetapi pasti ya dari itu seperti itu ya. Jadi kita tidak spekulasi, tapi kita sudah efektif nanti apa ya, terapi-terapi yang kita lakukan. Nah, itu ternyata ya, setelah saya telaah itu penyebabnya yang pertama itu memang dari pikiran ya, dari pikiran dan kecemasan yang tinggi teman-teman ya. Nah, ketika pikiran kita tegang ya, kecemasan kita meningkat, itu ternyata bisa seperti apa ya, ya organ tubuh kita itu merasakan juga. Soalnya pada saat kita pikiran banyak negatif ya, akhirnya tegang. Nah otot-otot juga ikut tegang ya, termasuk sampai kaki ya, sampai kaki kadang juga menjadi kebas seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah termasuk ketika kita cemas ya, cemas itu selain kita rasa secara tubuh itu seringnya
lemes ya, kelingan, tidak bertenaga, ya termasuk ini juga ya, jadi gemeteran ya. Nah, itu juga bagian dari ketika kita sedang kecemasan itu sedang tinggi. Nah, belum dari efek daripada GERD ya atau asam lambung itu. Nah, itu juga bisa kemana-mana, termasuk ini bisa kaki menjadi kebas ya, termasuk menjadi agak bengkak ya, telapak kakinya maksudnya saya waktu itu ya. Nah, menjadi gemeteran, untuk berdiri tidak bertahan lama. Nah, ini itu dari situ teman-teman. Jadi dari pikiran, kecemasan ya, bahkan dari perasaan ya, perasaan kita yang mungkin merasa ketakutan ya, merasa khawatir, merasa was-was ya, merasa takut ini, takut itu. Nah, itu efeknya tubuh responnya negatif sehingga menjadi banyak rasa yang kadang menurut kita aneh ya, bahkan ketika kita sudah konsultasi ke dokter, kemudian dikasih obat, itu kadang juga masih bandel. Karena apa? Obat itu hanya istilahnya untuk menghilangkan gejalanya ya, rasanya, tapi sebab utamanya itu kadang belum. Nah, sehingga maka itu ya kadang menghilang sebentar, nah kemudian muncul lagi. Itu yang terjadi menjadi seperti itu ya. Nah, maka dari itu ketika kita ingin menyelesaikan ya istilahnya secara total ya, harus dari akarnya ya. Maka dari itu dari sebabnya itu, kalau sebabnya itu kita berantas ya, kemudian kita selesaikan istilahnya, ya sudah, kita akan membaik, dan baiknya itu permanen ya. Permanen itu tidak kadang sembuh, kadang kambuh, tidak seperti itu. Sekali sembuh ya sudah sembuh gitu. Ya wajar ketika mungkin masih ada sedikit rasa-rasa, yaitu karena sisa-sisa dan trauma saja yang mungkin kadang belum menghilang total. Jadi semacam itu teman-teman ya. Oke ya, jadi itu ketika kita merasakan seperti kaki kebas, kesemutan, gemeteran ya, termasuk badan rasanya dingin, susah berkeringat ya. Nah, itu ini bisa terjadi karena ketegangan pikiran dan karena kecemasan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa karena kita kurang asupan nutrisi teman-teman. Yang namanya orang ketika sedang terkena asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, itu otomatis ya. Jadi porsi makannya itu bertambah, maksudnya berkurang ya. Porsi makannya itu berkurang menjadi sangat banyak. Artinya kita makan hanya sedikit lah. Itu sedikit. Sudah kadang porsinya kecil ya. Makannya juga kadang agak susah. Nah, akhirnya sampai asupan nutrisi di dalam tubuh kita itu ya kurang ya. Belum lagi ketika lambung kita juga sedang bermasalah ya, sehingga mungkin pencernaan itu juga tidak sempurna. Nah, akhirnya penyerapan di dalam organ tubuh ini juga menjadi sangat berkurang. Nah, karena sangat berkurang atau kita kurang nutrisi, ya sudah, efeknya menjadi rasa-rasa tidak nyaman, termasuk rasa-rasa kaki kebas ya, gemeteran ya, itu seperti itu. Jangankan orang yang sedang mengalami penderitaan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, orang normal saja ketika mungkin pagi tidak sarapan ya, kemudian aktivitas agak berat ya, sampai siang juga belum makan, ya kita kan gemeteran seperti itu ya. Nah, itu jadi saya kira ya logis lah. Jadi mungkin karena nutrisi kita belum terpenuhi. Nah, ketika seperti itu ya nanti solusinya gampang lah ya. Jadi kita penuhi saja nutrisi, misalkan seperti itu. Nah, kemudian sebab yang berikutnya ini sebabnya berantai jadinya ya. Sebabnya ya karena kita malas gerak ya. Nah, malas gerak itu bagi penderita asam lambung, gejala sensitif psikosomatis itu juga wajar menurut saya ya, karena yang saya alami dulu juga seperti itu. Sebenarnya kita bukan malas gerak ya, tetapi kita takut gerak. Ya itu jadi kalau malas itu enggak. Sebenarnya pengennya kita menjadi aktivis ya, selalu bergerak ya, selalu ceria, selalu beraktivitas yang maksimal. Sebenarnya inginnya kan seperti itu. Tetapi karena kita memiliki kecemasan, yang kecemasan itu menimbulkan beberapa ketakutan, ibaratnya mau jalan juga takut, mau makan juga takut, mau pergi juga takut ya, kita serba ketakutan lah, intinya seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi malas gerak. Itu seperti itu ya. Jadi karena dikuasai oleh pikiran yang
ketakutan itu ya. Nah itu, nah akhirnya kita menjadi malas gerak. Nah dengan malas gerak otomatis organ tubuh itu menjadi semakin ya kurang baik ya. Karena apa? Karena memang kan organ tubuh kita ini disetting sedemikian rupa memang untuk banyak gerak ya. Itu seperti itu. Nah ketika kita tidak melakukan banyak gerak ya sudah ya, mungkin peredaran darah juga menjadi agak terganggu, kurang lancar ya, peredaran oksigen ya, kemudian metabolisme, itu semuanya akan baik ketika kita ditopang dengan gerak yang cukup. Nah itu seperti itu. Nah sehingga karena kita geraknya masih kurang ya, nah itu akhirnya ya yang muncul itu rasa-rasa seperti kaki kebas, kesemutan, gemeteran ya, badan juga dingin ya. Dingin juga karena tidak bergerak. Kalau kita tubuh kita sering kita gerakan ya, contohnya kita olahraga, nah otomatis kan tubuh akan hangat. Itu kan seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah maka yang lebih penting sekarang adalah bagaimana solusinya teman-teman ya. Ketika kita masih merasakan hal-hal seperti itu, jadi tidak usah takut ya, tidak usah cemas ya, jangan panik. Pokoknya kita selesaikan saja ya. Kita berupaya terus, berikhtiar terus dengan penuh kesabaran, dengan kesadaran, dengan semangat yang tinggi. Itu pasti nanti akan berlalu. Jadi badai pasti berlalu. Itu betul ya. Jadi yang penting kita lakukan sesuai dengan tujuan kita ya, supaya kita menjadi sehat, kita fokus terhadap tujuan itu. Nah insya Allah nanti akan semakin efektif di dalam kita menjalankan terapi-terapi yang kita lakukan. Nah baik teman-teman ya. Nah solusinya ketika kita masih merasakan hal-hal seperti itu, sensasi seperti itu, yang pertama ya kurangi kecemasan ya, kurangi kecemasan, kemudian rilekkan pikiran ya, itu dengan cara bagaimana? Nah dengan cara misalkan ketika sensasi itu muncul ya kita masa bodoh saja ya, masa bodoh, cuek dengan sensasi ya. Jadi walaupun ada sedikit rasa, itu jangan dirasa-rasa ya, tetapi anggap saja itu biasa seperti itu. Bila perlu pokoknya ya kita cuekin lah, nggak usah dianggap, karena itu sudah ibaratnya, apalagi yang sudah beberapa kali merasakan seperti itu ya, kita jangan heran terhadap rasa-rasa yang kadang muncul yang aneh. Maka kita masa bodoh saja, cuek saja dengan sensasi itu. Nah dengan cara bagaimana ya, kita katakan saja ya. Contohnya ketika misalkan kaki agak gemeteran, agak kebas, nah di sini dikatakan saja ya, ya masa bodoh dengan sensasi. Ya diawali dengan syukur juga ya. Jadi ya alhamdulillah saya bersyukur ya, walaupun misalkan kaki saya agak kebas ya, tidak apa-apa, saya masih bisa berjalan, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Nah kemudian lakukan mungkin berjalan kaki, itu seperti itu. Nanti kita akan kuat. Karena apa? Sebenarnya kelemahan-kelemahan itu juga pengaruh faktor dari pikiran teman-teman ya. Jadi ilusi dan halusinasi pikiran yang negatif yang tercermin di dalam tubuh atau direspon di dalam tubuh menjadi rasanya seperti itu. Nah karena apa? Karena kita terkena psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan ini direspon oleh tubuh seperti itu. Maka pikirkanlah hal-hal yang positif. Kalau kita masih merasa sakit, jangan pikirkan sakit, tapi pikirkan kita orang sehat, itu sebenarnya seperti itu. Nah dengan seperti itu nanti respon tubuh akan menjadi sehat. Maka ketika kita terkena asam lambung ketensi atau psikosomatis, itu berpenampilan pura-pura itu nggak apa-apa teman-teman. Kita pura-pura sehat gitu, seperti itu. Ketika kita masih ada rasa-rasa tidak nyaman, kita pura-pura sehat ya. Ditanya orang bagaimana kabarnya Pak Gito, sehat-sehat. Jadi kita pasti seperti itu. Apakah bisa beraktivitas kesini bisa seperti itu. Dengan seperti itu nanti respon tubuh akan mengikuti, itu seperti itu ya. Nah itulah uniknya psikosomatik itu seperti itu. Jadi kita harus istilahnya melawan rasa yang tidak nyaman, kita rasakan sebagai rasa yang nyaman, itu seperti itu. Jadi dahului dulu dengan kata-kata, dahului dengan perasaan kita,
kita cerminkan ya bahwa kita itu sehat seperti itu. Nanti yang hadir ya hal-hal yang menunjukkan bahwa kita sehat itu seperti itu. Nah, itu jadi kurangi kecemasan ya, ketegangan pikiran dengan cara masa bodoh, cuek, dan banyak bersyukur, itu seperti itu. Nah, kemudian solusi yang kedua, ketika itu disebabkan karena masih kurang nutrisi, asupan nutrisi, ya solusinya yang kedua adalah makan minum yang cukup. Jadi penuhi saja ya. Sering makan itu tidak apa-apa teman-teman ya. Apalagi kita makannya masih porsi kecil. Pokoknya kalau kita merasa lapar, nah artinya itu tubuh kita butuh nutrisi baru. Jadi lapar itu adalah alarm tubuh ya. Alarm tubuh yang memberikan tanda bahwa tubuh kita ini kurang nutrisi, sehingga ada rasa lapar supaya dipenuhi. Ya udah kita makan saja ya. Nah makan ya tentunya sih harus terkendali ya. Jadi makan itu yang baik memang makanlah setelah lapar ya, dan berhentilah makan sebelum kenyang. Artinya jangan kekenyangan teman-teman. Nah itu ya lakukan saja seperti itu. Insya Allah nanti akan membaik semuanya lah itu. Jadi tidak usah khawatir ya, tidak usah selalu cemas, tapi optimis saja teman-teman, pasti akan sembuh kok itu. Nah, kemudian solusi yang ketiga ya, ketika kita disebabkan karena malas gerak ya, itu ya solusinya gampang, kita rajin olahraga ya, olahraga ringan lah, olahraga ringan. Contohnya dulu yang saya rajin itu jalan kaki. Jadi usahakan jalan kaki setiap hari itu 30 menit saja. Itu harus terpenuhi. Syukur lebih dari itu ya. Itu. Nah, itu ya bisa jalan kaki kemana saja, di dalam rumah pun bisa. Kalau memang kita rasa-rasanya ini masih penuh dengan ketidaknyamanan, di dalam rumah pun boleh. Yang penting diukur dengan waktu itu 30 menit ya. Di sekitar rumah, di luar rumah bisa. Keluar jalan yang agak jauh juga boleh. Nah itu lebih bagus lagi. Jadi bertingkat sesuai dengan kemampuan ya. Itu lakukan saja, insya Allah nanti hal-hal yang tadi dirasakan ya, yang membuat tidak nyaman itu akan menjadi berubah ya. Yang tadinya gemeteran itu kan kadang karena keseimbangan tubuh kita ini belum stabil. Nah dengan kita rajin berjalan kaki itu nanti juga melatih keseimbangannya, termasuk gemeteran juga akan menghilang ya. Itu teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ini, solusi yang terakhir ini mungkin khusus ya, spesifik yang pernah saya lakukan, atau mungkin teman-teman juga belum pernah melakukan ya. Nah ini terapi air serai teman-teman. Nah terapi air serai itu yaitu untuk menghilangkan rasa-rasa kaki yang kebas, kemudian yang masih gemeteran, yang kemudian dulu saya mengalami sampai dengan telapak kaki bengkak ya, termasuk badan yang rasanya dingin, sulit berkeringat. Nah itu saya rajin terapi air serai. Jadi tiap sore ya, tiap malam ketika mau sebelum tidur lah, setelah Isya misalkan ya, setelah Isya kan sekitar jam 7 malam. Nah itu saya itu. Jadi caranya mudah teman-teman ya. Kita rebus air sampai mendidih ya, kita tuang di dalam ember ya. Ya agak penuh tapi tidak sampai atas, tidak penuh full ya. 3/4 ember lah itu, 3/4. Nah diisi. Nah setelah itu kita kasih garam ya, garamnya 1 sendok, kemudian kita kasih serai 3 batang ya, 3 batang. Nah serainya dikeprek dulu ya, dikeprek biar ekstraknya keluar maksudnya ya. Kita taruh di dalam ember yang berisi air yang mendidih ya itu. Nah setelah kita tuangi garam sama serai ya, nah setelah itu kaki kita celupkan ya, kita celupkan ke dalam itu ember. Kan ketika air itu masih panas kan yang mendidih, nah itu belum bisa langsung masuk ya. Jadi kita tunggu sebentar ya, kemudian
kaki kita masukkan di atas ini semampunya dulu. Mungkin kalau pertama ya hanya baru berapa detik kita angkat karena masih panas sekali ya. Nah nanti lama-lama kan air itu agak mendingin. Nah sampai dengan kita bisa celupkan ini ya semuanya sampai masuk ke dalam ember, itu telapak kaki semua itu. Nah kalau sudah merasa panas kita angkat lagi itu. Nah nanti setelah sudah tidak begitu panas kita masukkan lagi. Seperti itu sampai dengan air agak dingin teman-teman. Nah seperti itu. Nah pada saat kita merendam air ini telapak kaki kita rendam, kemudian kita sambil minum 1 gelas air putih yang panas juga. Nah akhirnya nanti kita sambil berendam itu sambil minum air putih ya yang juga hangat ya, hangat atau panas ya. Itu akhirnya disitulah kita mulai berkeringat, menjadi mudah berkeringat. Yang tadinya badan kadang dingin, susah berkeringat. Nah dengan kita rajin seperti itu tubuh menjadi hangat teman-teman, hangat, mudah berkeringat. Kemudian akhirnya kita normal kembali ya, termasuk kaki yang tadinya kebas, telapak kaki bengkak itu pun akan sembuh. Nah itu pengalaman saya seperti itu, sehingga silahkan teman-teman mau dicoba juga boleh ya, dan mudah-mudahan cocok. Pokoknya lakukan saja lah, kalau kira-kira kita menjadi lebih baik ya kenapa tidak ya, kita harus selalu berusaha ya demi kesehatan kita supaya menjadi cepat membaik. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.